Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Mulyani SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya akan mempraktikkan layanan bimbingan dan konseling, yaitu konseling individu dengan teknik kontrak perilaku untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan pada siswa SMP Negeri 9 Banjarmasin, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sudah sarapan pagi? Belum? Sudah makan di kantin? Bersama lah? Sama. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan konseling individu ya. Jadi sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa. Jadi berdoa dulu, baru nanti kita mulai kegiatan. Sebelum mulai kegiatan kita berdoa. Doa dulu ya. Alhamdulillah ya, hari ini Adit datang untuk panggilan itu. Apresiasi sekali Adit mau ikut dalam kegiatan konseling ini. Mungkin sebelumnya Ibu ingin menjelaskan tujuan kenapa Adit berada di sini ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu Ibu kan ada ngirim pertanyaan dalam bentuk Google Form, yang mana isi pertanyaan tersebut mungkin mengenai masalah sosial. Berdasarkan dari hasil itu, maka mungkin Adit salah satu yang perlu Ibu konseling kegiatan individu gitu. Agar tujuannya adalah membentuk perilaku positif yang baik ya, melalui kegiatan konseling individu dengan kontrak perilaku. Jadi di dalam konseling itu ada yang namanya asas. Asas itu ada beberapa ya. Salah satunya disebutkan ada asas kerahasiaan. Jadi segala sesuatu yang kita bicarakan di kegiatan konseling itu jadi rahasia. Yang kedua itu ada asas kenormatifan ya. Jadi di dalam kegiatan konseling harapan Ibu ada aturannya, kita ada peraturannya, ada yang harus dipatuhi ya. Terus ada asas selain asas kenormatifan ada asas keterbukaan. Jadi harapan Ibu ketika Adit mengikuti kegiatan ini, Adit bisa lebih terbuka, lebih bisa menceritakan apa yang dipermasalahkan. Sudah mengerti? Ya. Kalau sudah mengerti, kita akan mulai kegiatan konseling. Adit sudah siap? Siap. Oke. Nah, jadi kegiatan konseling hari ini kita akan membahas mengenai bullying. Ya, tentu Adit sudah tahu apa itu bullying, ya kalau terus juga sudah tahu juga dampak yang terjadi akibat dari adanya pembulian, kan Adit sudah tahu. Nah, mungkin ini ya, Ibu berdasarkan hasil kemarin, mungkin pilihan terbanyak itu di Adit gitu untuk ya secara bullying verbalnya ya, berkata-kata misalkan ketujuh mengata-ngatai kawan, menyambut-nyambut kawan, itu pilihan terbanyak dari teman-teman. Nah, Ibu pengen tanya sih apa yang melatar belakangi Adit. Nah, jadi itu sampai kawan aku banyak milih Adit. Rami, adakah niat Adit yang memang ingin bully gitu? Ada? Tidak ada. Berarti niat Adit apa? Begayaan bercanda. Kalau Adit memang ada suka dengan teman misalkan, terus suka mengata-ngatai dan mentertawakan akhirnya, terus ada perasaan senang setelah itu. Terus Ibu kan sering nih dengar dari temannya yang lain, misalkan kan sering ngejek sama Intan tuh, nah kan
Nah, terus kalau gadget hitam tuh kenapa? Emang nggak suka sama intannya atau misalkan memang pengennya bercanda? Bercanda. Ya, jadi kalau sama teman bercanda kita boleh. Cuman maksud ibu kalau bercanda yang kelewatan yang membuat sakit hati teman itu juga sudah masuk pembulian ya Dit ya. Jadi kalaupun pengen bercanda dilihat kawannya lah, yang mungkin banyak lagi. Jadi yang mengawali perilaku Adit suka menyambat kawan itu karena bercanda tadi ya. Terus biasanya hal seperti apa yang Adit lakukan di kelas itu? Bercandanya apa kayak apa gitu? Kesambatan, mengata-ngatai kawan gitu ya. Ada seperti apa? Contohnya aja sederhana, kalau lawan intan biasanya menyambat apa? Menyambat gaib. Kenapa gaib? Kalau body shaming pernah? Kalau misalkan ikam gendut atau misalnya ikam kurus, tidak. Terus kalau selain itu kamu dengan teman lain biasanya apa? Sama aja gaib dua. Gaib apa? Gerak gaib tuh ibu pada paham? Astagfirullah. Apa jadi tadi sakit hati lah. Tahu aja. Tahu aja. Ya. Ada apa sebenarnya bercanda, yang penting jangan menyakiti hati kawan gitu. Nah terus Adit tuh sering nggak melihat juga kawan yang lain sesama orang banyak. Kalau di rumah ada juga seperti itu? Tidak ada. Kalau Adit berkawanan di lingkungan sekitar rumah atau di luar dari lingkungan sekolah ada juga yang seperti itu? Tidak ada. Jadi perilaku Adit ini ikut teman juga, salah satunya Reva. Teman di mana? Di sekolah atau ada di luar sekolah? Di luar ada juga. Kayak kawan Kawanan di kampung misalkan kayak apa? Ada juga sesambatan gitu. Kurang karena ada kurangnya lah, kan lebih banyak kayak di kelas kan. Berarti selain di kelas juga di luar ada juga. Tapi kalau di luar kurang karena tidak sebanyak di sekolah. Kira-kira dampak misalkan Adit tuh malah menyambati kawan A atau kawan B ini yang sesuatu yang tidak baik ya gimana? Itu dampaknya kayak apa kalau teman kamu kira-kira? Sakit hati, ya kan? Pasti sakit hati kawannya. Terus oke, setiap orang punya karakter masing-masing. Ada yang menanggapi, ada yang tidak, ya kan? Kalau misalkan kembali lagi Bang, Adit seperti itu ya perasaannya, kata-kata itu sakit hati, ya pasti kayak merasa kesal, ya kan? Yang merasa marah, ya kan? Oke, nah sekarang kita akan tentukan goal settingnya ya, atau kita mau melakukan tujuannya. Di konseling individu kita akan melakukan goal setting. Apa sih yang menjadi tujuan Adit? Adit maunya apa? Ya. Setelah kita mengidentifikasi, terus kita menetapkan goal setting. Kita tentukan tujuannya dulu. Kira-kira apa yang akan Adit lakukan? Apa yang akan Adit ubah? Kira-kira di kelas. Kira-kira dari Adit pengennya apa untuk mengubah sikap ya? Bakawanan. Caranya gimana? Adit menyambati ya. Jadi goal setting yang kita lakukan adalah mengurangi perilaku negatif ya. Perilaku negatifnya contohnya siapa? Mengurangi apa? Mengurangi bersesambatan. Ya kalau kurangi bersesambatan. Habis itu biasanya kalau misalkan pegayaan dengan fisik itu juga harus dikurangi ya. Berarti kita menentukan, merumuskan tujuannya adalah mengurangi tindakan negatif ya, seperti bullying ya, bullying verbal ya, Adit ya. Oke, nah jadi di dalam
melakukan sebuah setting, kita akan mengadakan yang namanya kontrak perilaku. Jadi kontrak perilaku ini isinya adalah tertulis, ya. Tertulis itu berisikan ini. Jadi di dalam kontrak perilaku itu terisi ada nama konseling, ya. Jadi hal apa saja yang disetujui nanti, terus usaha apa yang dilakukan dianggap berhasil, terus juga jika berhasil melakukan maka akan mendapatkan atau reward, tapi kalau tidak melakukannya maka akan mendapatkan sanksi atau punishment. Nah, jadi di sini tujuan dari adanya kontrak perilaku adalah merubah perilaku Adit yang awalnya suka mengata-ngatai teman, ketujuh menyambat-nyambati kawan, itu bisa berkurang, ya. Berkurang, terus juga menunjukkan perilaku positif yang lebih baik. Oke, Adit? Oke, kira-kira dari Adit, dari tadi Ibu ngomong terus, sekarang Adit pulang. Kira-kira Adit setuju melakukan hal apa dulu untuk mengurangi perilaku kering? Kenapa? Oke, ya, coba silakan tulis. Satu, tidak perilaku kering apa? Nanti dijelaskan, ya. Terus menghentikan apa tadi? Menghentikan. Tulis saja menghentikan perilaku genap ini, ya kan? Terus yang kedua, hal positif yang akan Adit lakukan di kelas apa? Ini kan mengurangi nih, sudah, kan? Terus hal positif yang Adit lakukan nanti untuk mengurangi perilaku negatif Adit. Kalau di kelas itu biasanya apa? Melihat kawan kesulitan, membantu. Contohnya membantu apa? Dalam hal apa? Misalkan kita lihat kawan kesulitan, misalkan apa? Yang selain belajar, misalkan membantu temannya, misalkan sesuatu seperti itu, atau misalkan Adit membantu teman mengangkat apa, atau membantu teman misalkan kesulitan atau tidak bawa barang TK, Adit meminjamkan. Hal positif itu silakan ditulis, tambahin lagi sih. Berarti membantu teman yang kalau ini tadi apa? Menghentikan perilaku bullying, dalam kurung apa? Tidak. Biasanya yang Adit lakukan apa? Bullying apa? Bersama. Berarti tidak mengata-ngatai teman, dalam kurung tulis. Selesaikan bullying. Dalam kurung kita lebih spesifikkan. Tidak mengata-ngatai teman. Terus yang kedua tadi apa? Membantu teman. Iya, berarti membantu teman yang sedang kesulitan. Jadi ada dua perilaku ya yang harus disetujui ya untuk melakukannya, yaitu menghentikan
memberikan perilaku bullying, yaitu mengata-ngatai kawan. Terus yang kedua adalah membantu teman yang sedang kesulitan. Contohnya membersihkan kelas, Adit bantu lah. Terus juga kalau temannya tidak bawa alat tulis atau ada hal yang lain yang pengen dibantu, meminjamkan, ya seperti itu ya. Oke, setelah kita setujui, silahkan Adit tanda tangani di sini, ya. Oke. Nah, setelah kita menyetujui, sekarang kira-kira kalau usaha yang Adit lakukan itu berhasil, apa reward yang akan Adit dapatkan? Adit pengennya apa misalnya? Oh, saya berhasil melakukannya, merubah perilaku saya. Apa yang Adit dapatkan dari perilaku itu? Hadiahnya apa? Misalkan Adit bisa melakukan hal yang ini, yang dua ini. Banyak teman. Oke, Adit, kalau misalnya kita nih dapat nilai bagus kan pasti dapat hadiah. Nah, sama seperti ini, kalau Adit dapat menjalankan dan setelah menjalankan kontrak ini Adit berhasil, maka Adit maunya apa dari Adit? Oke, silahkan ditulis. Usaha saya dianggap berhasil jika saya mampu melaksanakan. Tulis. Berarti jika saya berhasil melakukannya, maka saya akan mendapatkan, ya, biasanya kalau kita berhasil melakukan, apa yang kita dapatkan? Nilai sikap. Oke, boleh Adit tulis di situ. Strip aja dulu. Tulis nilai sikap. Terus jika saya tidak melakukannya, maka saya akan mendapatkan. Jadi kalau Adit tidak melaksanakan kontrak perilaku ini, yang Adit dapatkan apa? Sanksinya. Biasanya apa kalau kita dapat punishment? Oke, silahkan ditulis. Nah, jadi kalau Adit tidak melaksanakan, maka akan mendapatkan sanksi membersihkan kelas selama 1 minggu. Ya. Berarti apabila Adit tidak melaksanakan ini, maka konsekuensi Adit adalah bersihkan kelas selama 1 minggu ya. Nah, terus kita punya masa berlaku dalam kontrak. Jadi harapan ibu, dalam masa berlaku itu Adit bisa nggak merubah perilaku Adit menjadi lebih positif? Ya, kita mulai tanggalnya hari ini, tanggal 14 Agustus sampai kita akhir bulan misalkan. Kira-kira Adit bisa melaksanakan kontrak ini? Bisa. Dari tanggal 14 Agustus sampai akhir bulan tanggal berapa? 31. Nah, jadi dari tanggal 14 Agustus sampai 31 Agustus Adit melaksanakan kontrak perilaku. Nanti setelah selesai habis masa kontrak perilakunya, kita akan evaluasi apakah akan kita lanjutkan sampai nanti Adit akan terbiasa dengan perilaku yang sudah dibuat ya. Jadi tujuannya kontrak perilaku ini adalah membiasakan Adit untuk berperilaku yang positif ya Adit ya. Oke, sekarang begini, tulis masa kontraknya dari hari ini 14 Agustus 14 Agustus tulis ya 14 Agustus ya sampai strip lagi 31 Agustus. Terus Agustus 2023. Jadi selama 2 minggu Adit
harapan ibu dapat melaksanakan 2 hal yang Adit sepakati dalam kontrak perilaku bersama ibu ya di konseling individu ini ya. Jadi nanti setelah 2 minggu ada tindak lanjut ya, evaluasi dan tindak lanjutnya apakah nanti akan kita perpanjang lagi, terus juga ibu akan memantau kembali bagaimana Adit di kelas ya. Oh, ibu pada melihat 2 jam wajah berperilaku. Nah, jangan salah, ibu akan minta bantuan teman sejawat kamu untuk memantau kamu kayak apa di kelas gitu ya, melalui lembar pengamatan. Jadi nanti teman kamu, ibu minta tolong sama salah satu teman kamu untuk memantau Adit. Jadi nanti iya, makanya dalam 2 minggu Adit sikapnya harus bagus, bisa berperilaku positif. Kalau misalkan ibu cari orang yang percaya deh, ibu percaya insya Allah dia amanah ya. Jadi nanti dia mengontrolkan Adit, melihat perkembangan Adit ya melalui lembar teman sejawat ini. Jadi nanti kalau ada perilaku Adit yang positif juga nanti dicatat olehnya ya. Yang negatif juga dicatat. Jadi nanti pada saat pertemuan yang akan datang, konseling yang akan datang, itu nanti ibu kontrol, oh Adit ternyata tanggal sekian sampai tanggal sekian sudah berperilaku positif. Oh sudah bagus, sudah menunjukkan perilaku-perilakunya yang baik ya. Terus juga selain dari teman sejawat, ibu juga akan mengontrol Adit secara langsung melalui pengamatan langsung. Misalkan ibu pada saat ke kelas atau ibu misalkan lewat, nah ibu sambil ngontrol, oh Adit gimana? Ya, seperti itu ya. Kira-kira Adit bisa merubah perilakunya lebih baik? Bisa, oke. Nah, nanti ada tindak lanjut setelah ini, ada pertemuan lagi 1 kali ya. Jadi nanti pertemuan yang akan datang kita akan melihat hasilnya ya dalam 2 minggu kemarin yang Adit lakukan perilakunya seperti apa, nanti kita lihat lagi setelah tanggal 31 Agustus ya. Jadi kita akan ada tindak lanjutnya. Oke, kira-kira pesan dan pesan apa yang bisa Pak Adit dapatkan dari kegiatan hari ini? Nah, bagaimana perasaan Adit mengikuti kegiatan konseling individu? Nah, adakah perasaan tertekan? Perasaan Adit senang. Terus juga kesimpulannya apa yang bisa Adit dapatkan dari kegiatan ini? Mungkin masalah bullying. Nah, apa yang Adit dapatkan dari sini? Menghentikan bullying. Terus dapat masukan nggak dari ibu? Ada masukan dari ibu? Iya. Dari kamu perilaku tadi apa? Blank kan? Mengurangi perilaku bullying, ya kan? Nah, itu dikurangin ya. Oke. Sekarang Adit silahkan isi lembar evaluasi sebelum kita akhiri ya. Silakan Adit isi lembar evaluasi. Ini ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Jadi silakan Adit jawab contrek aja ya atau tidak sesuai dengan apa yang Adit rasakan ya. Iya, silakan dibaca, nanti pilih aja pilihannya. Tulis nama Adit dulu. Merasa nikah, makanya jadi bu, nikah merasa ada terbuka, tidak apa-apa, yang penting apa yang Adit rasakan. Ibu pada menyalahkan apapun jawaban Adit, jadi bahan evaluasinya. Silakan tanda tangani. Sudah? Nah, sekarang evaluasi hasil. Silakan nanti tulis nama lagi, nomor absen kelas, tanggal layanannya.
Kalau kadarnya kada usah diisi, maka kelas aja ya. Kalau tanggal 14 ya, tanggal hari ini ya, 14 Agustus. Ada tangan nih. Ini dari kegiatan hari ini harapan ibu Adit bisa dapat merubah perilaku Adit lebih positif ya. Dimulai dari hari ini sampai 2 minggu ke depan. Setelah itu kita akan evaluasi, nanti ada kegiatan konseling. Oke, kalau tidak ada cukup sekian ya. Apresiasi sekali untuk Adit bisa berhadir di sini ya. Oke, Bu akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.